Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur untuk mengawali serta sholawat tanpa henti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan, saya Ainan Radia dengan NIM 90 100 118 016. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasanya Ainan akan menjelaskan salah satu subbab materi dari fikih muamalah kontemporer. Nah, dalam pertemuan kali ini Ainan akan menjelaskan materi akad terahan. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas lebih jauh tentang apa itu akad terahan, perlu Ainan paparkan sedikit bahwa indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama tentang definisi rahan, yang kedua tentang hukum dasar rahan, yang ketiga rukun dan syarat rahan, yang keempat pemanfaatan barang rahan, yang kelima implementasi rahan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, secara bahasa atau etimologi, rahan itu artinya tetap atau abadi. Namun ada juga yang mengartikan bahwa rahan ini berarti penahanan atau tertahan. Jadi banyak ahli yang berpendapat, salah satunya Al-Qurtubi dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga memiliki definisi tersendiri. Jadi saya simpulkan secara sederhana saja, secara terminologi atau secara istilah bisa Ainan simpulkan bahwa rahan ini merupakan penahanan barang sebagai jaminan oleh pihak yang memberikan pinjaman sampai utangnya bisa dilunasi. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi dalam hal akad rahan ini, pemberi pinjaman itu bebas atau memiliki kekuasaan, memiliki wewenang untuk menjual barang gadaian atau barang yang ditahan ini yang sebagai jaminan tadi, kalau misalnya peminjam tidak mampu membayarkan hutang-hutangnya. Namun apabila barang yang digadaikan ini melebihi harga dari hutang si peminjam, maka uang lebihnya atau sisanya harus dikembalikan kepada peminjam. Nah, kita ke indikator yang kedua, yaitu hukum dasar dari akad rahan. Nah, hukum dasar dari rahan ini dijelaskan dalam beberapa dalil, salah satunya tentunya di Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katibang farihanum maqbudatun, yang artinya jika kamu sedang dalam perjalanan tidak bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah kamu maka harus ada barang tanggungan sebagai pegangan. Nah, dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa hadis ini dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Kemudian beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut. Nah, jadi selain Quran surah Al-Baqarah ayat 283 juga ada hadisnya tentang akad terahan ini, yaitu Nabi sendiri pernah menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utangnya. Dalam hadis lain juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum. Boleh diminum dengan membayar, bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. Nah, jadi ini menjadi salah satu landasan hadis dari akad terahan itu sendiri. Kemudian indikator yang ketiga yaitu rukun rahan. Nah, jadi seperti yang Ainan jelaskan tadi bahwa akan dijelaskan juga tentang rukun dari akad terahan itu. Nah, rukun dari akad terahan ini yang pertama ada pemberi gadai atau rahin, yang kedua penerima gadai atau murtahin, yang ketiga adalah marhun atau barang gadai, yang kelima adalah utang atau marhun bihi, dan yang terakhir adalah ijab kabul atau sigat. Nah,
Selanjutnya kita ke persyaratan dari akad rahan itu sendiri. Akad rahan memiliki beberapa persyaratan. Nah, syaratnya yang pertama yaitu syarat bagi kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak itu harus berakal, harus balik, dan tidak sedang dalam paksaan. Maafkan ketidaknyamanan dari tadi, ada gangguan-gangguan sedikit. Jadi Ainan lanjut. Syarat-syarat rahan tadi kan sudah Ainan jelaskan tentang syarat dari kedua belah pihak. Selanjutnya syarat dari sigat atau akad atau ijab kabul dari akad rahan ini. Nah, syaratnya itu ada dua, yaitu tidak terikat dengan syarat tertentu dan tidak terikat dengan suatu kejadian tertentu. Contohnya terikat dengan syarat tertentu, maksudnya pemberi pinjaman hanya akan memberikan pinjaman jika orang yang dipinjamkan ini mau memberikan barang tertentu atau barang pribadi miliknya. Sedangkan yang tidak terikat dengan suatu masa, maksudnya contoh akad rahan ini berlangsung selama tidak turun hujan. Nah, jadi ini tergantung dari suatu masa tertentu atau suatu kejadian tertentu. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga itu syarat rahan, syarat dari utang. Nah, syarat dari utang ini ada 3. Yang pertama, utang itu adalah hak yang harus dibayar. Yang kedua, utang bisa dibayarkan dengan barang yang digadaikan, dan yang ketiga hak hutang harus jelas. Nah, yang keempat syarat terkait yang digadaikan. Syarat terkait yang digadaikan itu barangnya harus ada dan nyata, barangnya merupakan milik pribadi, harus halal, barang merupakan hak milik secara sah, dapat disimpan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Yang 4, objek harus dapat diserahkan saat transaksi, barang tidak mudah rusak dan tahan lama, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan sebagainya. Barang yang dijaminkan harus dapat diperjualbelikan. Barang harus utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Nah, jadi sampai di sini mungkin sudah jelas ya teman-teman sekalian rukun dan persyaratan dari akad rahan itu sendiri. Nah, kita lanjut ke indikator selanjutnya, yaitu pemanfaatan barang gadai. Nah, dari pihak yang menggadaikan, menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, bahwa ternyata barang yang digadaikan itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali pihak yang memberikan pinjaman itu membolehkan atau mengizinkan orang yang menggadaikan tersebut memanfaatkan barangnya. Ulama Malikiyah lebih ekstrim. Ternyata ulama Malikiyah tidak membolehkan pemberi gadai atau orang yang memberikan gadai tersebut untuk memanfaatkan barang gadainya, walaupun sudah ada izin dari pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian ulama Syafi'iyah berbeda pendapat, bahwa orang yang memberikan gadai tersebut boleh memanfaatkan barangnya, karena barang atau apa yang menjadi haknya itu merupakan hasil dari mereka sendiri. Jadi keempat ulama ini atau imam besar berbeda pendapat tentang pemanfaatan barang dari pihak yang menggadaikan barang tersebut. Namun semuanya juga punya landasan tersendiri atau dalil tersendiri, jadi tidak bisa disalahkan karena semuanya punya dalilnya tersendiri. Kemudian pemanfaatan barang dari pihak yang menerima gadai. Nah, untuk pemanfaatan barang pihak yang menerima gadai, yang pertama itu ada ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai ini tidak boleh memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya sampai orang yang memberikan gadai itu mengizinkan. Yang kedua adalah ulama Malikiyah. Nah, ulama Malikiyah ini berpendapat bahwa barang itu boleh dimanfaatkan apabila
ada izin dari orang yang menggadaikan. Tapi ini hanya khusus untuk utang jual beli, tidak untuk utang kard. Itu tidak boleh. Kemudian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Nah, karena pendapat ini sesuai pendapat dari hadis Nabi SAW, barang gadai tidak dapat hangus. Gadai ini milik debitur orang yang berutang, miliknya lah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya. Nah, selanjutnya pendapat dari ulama Hambaliyah. Nah, dari pendapat ulama Hambaliyah itu mengatakan bahwa segala bentuk barang yang digadaikan dan tidak membutuhkan biaya perawatan, jadi tidak boleh dimanfaatkan kecuali barang yang memerlukan perawatan seperti kendaraan dan hewan ternak, maka boleh dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita sampai ke indikator yang terakhir. Nah, indikator yang terakhir ini tentang implementasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, dalam lembaga keuangan syariah, cara atau mekanisme untuk melakukan akad rahan ini yang pertama yaitu nasabah itu mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Terus nasabah memberikan barang gadaian yang akan diserahkan ke bank. Kemudian jika sudah terjadi rahan atau titipan gadai, kemudian pihak bank akan memberikan pembiayaan. Dan kemudian setelah memberikan pembiayaan, maka terjadilah akad rahan, yaitu utang. Nah, apabila utangnya sudah dibayarkan oleh pihak peminjam, maka selesai sudahlah akad rahannya. Jadi bank akan mengembalikan barang gadaian tersebut jika utangnya juga sudah lunas. Nah, jadi teman-teman sekalian, akad rahan dalam lembaga keuangan syariah ini sangat membantu karena kenapa? Dalam akad rahan ini pihak peminjam hanya akan membayarkan satu kali saja, dan itu pun dilakukannya di muka. Beda dengan akad rahan atau pegadaian di konvensional, karena kalau di konvensional itu ada akumulasi bunga, jadi tidak satu kali bayar, berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Terus juga dalam akad rahan ini hal yang dipungut biayanya itu hanya segi jasa titipan, pemeliharaan, dan perawatan, seperti itu. Jadi akad rahan ini sangat membantu, dan akad rahan ini sebenarnya hanya akad pelengkap dari orang yang ingin berhutang. Jadi sebagai orang yang ingin berhutang supaya ada jaminan, maka dilakukanlah akad rahan ini. Seperti itu teman-teman. Jadi akad rahan ini sebenarnya hanya akad pelengkap, tapi manfaatnya juga bisa kita rasakan karena manfaatnya sangat bagus untuk pihak peminjam. Jadi sekian apa yang bisa Ainan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.